Konflik adalah suatu kondisi atau situasi di mana terjadi perbedaan kepentingan, tujuan, atau pendapat antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan tindakan saling menentang atau ketegangan. Konflik bisa muncul antar individu dan kelompok, antar kelompok, dan bisa bersifat terbuka maupun tersembunyi. Terjadinya konflik sosial berupa bullying yaitu tindakan perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap siswa lain sebagai korban baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga korban merasa tertekan untuk tidak aman di lingkungan sekolah dan berujung pada kematian korban setelah menjalani perawatan intensif. Bentuk konflik. Konflik yang terjadi merupakan konflik sosial berbentuk konflik individu dengan kelompok, di mana satu siswa menjadi korban perundungan oleh sekelompok siswa lain melalui tindakan bullying fisik maupun non-fisik yang dilakukan secara berulang sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Individu dengan kelompok adalah konflik yang terjadi ketika satu orang berhadapan dengan kelompok. Biasanya terjadi karena perbedaan kepentingan, perlakuan, atau kekuasaan, di mana kelompok biasanya menekan, mendominasi, atau merugikan individu tersebut. Contoh seperti pada kasus bullying di sekolah. Faktor penyebab konflik. Yang pertama, dominasi kelompok pelaku terhadap korban, sehingga korban sulit membela diri dan merasa terintimidasi. Yang kedua, kekerasan dianggap candaan tanpa menyadari dampaknya, sehingga pelaku meremehkan perasaan korban. Yang ketiga, kurangnya pengawasan guru saat kejadian membuat bullying terjadi berulang tanpa dihentikan. Yang keempat, pengaruh pergaulan negatif teman sebaya yang mendukung bullying memperkuat perilaku agresif pelaku. Yang kelima, rendahnya empati dan pendidikan karakter siswa di sekolah menyebabkan siswa kurang memahami akibat perbuatannya. Selanjutnya adalah metode penyelesaian konflik. Dari ketiga metode penyelesaian konflik, konsiliasi, mediasi, arbitrase, yang paling efektif adalah mediasi. Konflik ini membutuhkan pihak ketiga yang netral seperti guru BK atau kepala sekolah untuk menengahi antara korban dan pelaku serta memastikan proses penyelesaian berjalan adil. Melalui mediasi, sekolah dapat menghentikan bullying, memulihkan hubungan sosial, dan menciptakan kembali rasa aman bagi korban di lingkungan sekolah. Selain itu, mediasi memungkinkan adanya pengawasan dan tindak lanjut agar perundungan tidak terulang kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran masyarakat. Yang pertama, orang tua berperan untuk mengawasi perilaku anak serta menanamkan nilai empati agar tidak melakukan bullying. Yang kedua, guru dan pihak sekolah melakukan pembinaan, mediasi, serta edukasi anti bullying untuk mencegah konflik berulang. Dan ketiga, teman sebaya tidak mendukung tindakan bullying dan memberani untuk melaporkan jika melihat perundungan. Yang keempat, lingkungan sekitar kita menciptakan suasana yang aman, peduli dan tidak mentoleransi kekerasan. Dan terakhir, tokoh masyarakat memberi teladan perilaku saling menghargai dan menolak bentuk perundungan. Peran negara. Yang pertama, negara menetapkan dan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum pencegahan bullying. Yang kedua, Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah agar lingkungan belajar aman. Yang ketiga, aparat penegak hukum menangani kasus bullying berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, pemerintah menyediakan program dan kebijakan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Yang kelima, negara menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, dan perlindungan bagi korban bullying. Kesimpulan dari akhir video ini adalah konflik yang terjadi antara individu dan kelompok menempatkan korban pada posisi lemah dan psikologis yang serius. Menurut pendapat akhir, penyelesaian yang dilakukan antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan pihak berwenang secara bersamaan, yaitu menghentikan bullying, korban terlindungi, dan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis.